Iya Bu, masuk TV-an Bu. Pengarahan dulu tuh, jadinya tiap tahun ya. Sana weh. Sebelah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru semua yang telah hadir di ruang kelas 5 ini, saya ucapkan terima kasih yang telah menyempatkan waktunya dalam rangka memenuhi undangan saya, yaitu diseminasi penyebaran pemahaman budaya positif di sekolah kita ini. Bapak Ibu, ini adalah salah satu tugas saya sebagai CGB Angkatan 11, yaitu menyampaikan materi pada modul 1.3, yaitu budaya positif. Ini. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke materi, apa yang Bapak Ibu ketahui mengenai budaya positif di sekolah? Coba, Bu Lisa, mungkin budaya positif di sekolah apa Bu? Ya, terima kasih atas waktunya Bu Yeri. Kalau menurut saya budaya positif di sekolah itu kebiasaan-kebiasaan baik yang dilakukan warga sekolah. Itu saja. Terima kasih Bu Lisa. Mungkin Bu Lisa ada pendapat lain budaya positif di sekolah kita itu apa definisi Lisa? Definisinya. Menurut saya ada kebutuhan yang baik
Abel, budaya positif di sekolah kita menurut Anda bagaimana? Kalau menurut saya, budaya positif di sekolah kita itu adalah nilai karakter yang tertanam di sekolah kita yang akan kita buat program untuk anak-anak seperti kebiasaan seperti itu. Ya, ada yang mau menyampaikan? Mungkin ada jawaban lain? Bu Iin ya, satu lagi ya. Menurut Bu Iin bagaimana? Ya, kalau menurut saya semua jawaban teman-teman itu sudah mendeskripsikan disiplin positif, termasuk kalau tulisan tadi kan kebiasaan, kemudian dari buatan adalah nilai, kemudian yang dari tulisan itu adalah kebutuhan, karena memang kebiasaan dan nilai itu memang kita untuk membentuk karakter kritis dan rasa hormat dan bersama. Tepuk tangan untuk Bu Iin. Tepat sekali ya. Yang disampaikan teman-teman semuanya sudah masuk ke dalam itu definisi budaya positif. Bahkan kita setiap hari ya sudah melaksanakan budaya positif, mulai dari upacara, apel, ya. Nanti kalau ada anak yang telah dibariskan sendiri itu melatih kebiasaan-kebiasaan. Jadi definisi budaya positif itu nilai-nilai, kebiasaan-kebiasaan, keyakinan-keyakinan yang kita sepakati bersama, tidak terutama berpihak pada murid. Itu semua ditujukan untuk kita semua warga sekolah demi tumbuh kembang siswa supaya kritis, ya, rasa hormat dan tanggung jawab akan keyakinan yang telah dibuat disepakati bersama tersebut. Betul sekali jawab Bu Iin. Nah, ini untuk lanjutannya, konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma, lalu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, ini perubahan paradigma belajar. Nah, sebelum saya baca lagi ini penjelasannya, kita telah melaksanakan kurikulum apa ya Bapak Ibu, coba? Kurikulum apa ya tulisan? Betul sekali, kurikulum merdeka. Bahkan tahun ini kita melaksanakan kurikulum nasional karena semuanya ya se-Indonesia kita serentak melaksanakan kurikulum merdeka. Sebelum kurikulum merdeka kita melaksanakan kurikulum prototipe karena di masa itu pandemi, sehingga zaman ya perkembangan itu mengikuti paradigma itu, mengikuti situasi kondisi di lingkungan sekolah atau wilayah kita masing-masing. Prototipe sehingga pembelajaran tetap berjalan walaupun daring itu. Sebelum prototipe ada lagi ya Pak, kurikulumnya namanya 13 juga kita telah berjalan. Sebelum kurikulum 2013 dulunya ada lagi kurikulum betul KTSP. Saya mengalami karena waktu itu 2026 masih KTSP. Ada lagi kurikulum CBSA, juga saya pernah mendapatkan materi CBSA. CBSA itu cara belajar siswa aktif. Ketika itu kemarin sudah disampaikan Pak Bagio juga ya, anak-anak mulai aktif itu di kurikulum CBSA. Jadi anak-anak aktif berkelompok, tidak hanya guru yang menyampaikan, tetapi anak-anak itu berkolaborasi untuk memecahkan suatu pembelajaran atau masalah yang dihadapi. Ini perubahan paradigma pengertiannya. Dengan kurikulum merdeka, paradigma pembelajaran di sekolah mengalami perubahan secara signifikan, yaitu dengan adanya pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, visual, auditorial, dan kinestetik. Pembelajaran ini berpihak pada murid dan sesuai dengan gaya belajar murid, sehingga akan mudah mewujudkan kepemimpinan murid dan merdeka belajar sesuai pelajar profil Pancasila. Sekarang ini digencarkan atau ditingkatkan berdiferensiasi di kurikulum merdeka ini ya. Berdiferensiasi itu sendiri kan kita membelajarkan anak-anak itu dari segi sudut pandang yang berbeda-beda, mulai dari daya tangkapnya. Mungkin anak yang ini dia harus dengan cara visual ya, melihat ya, membaca itu ya bisa ya.
Lalu auditorial, mungkin anak yang ini mendengarkan hanya lewat mendengarkan, dia akan menerima pelajaran dengan lebih mudah. Seperti murid kita itu, dia itu pendengaran berarti ikutnya visual ya, membaca ya, sama melihat tayangan seperti itu. Kinestetik itu berarti olahraga gerak, dia ahli, pandai di bidang gerakan. Guru waktu mengajar harapannya berdiferensiasi itu bisa mengkombinasikan ini visual, auditorial, dan kinestetik itu berjalan semua sehingga anak-anak tidak ada yang terlatih menerima pembelajaran. Dia menangkapnya materinya dengan cara ini, dan ini dengan cara ini, dan itu dengan cara ini, seperti itu sehingga materi yang kita sampaikan akan ke siswa diterima dengan mudah. Itu yang bisa ya, yang sudah pernah memberikan ini pembelajaran berdiferensiasi dan berpihak pada murid. Memang ya, ini semua pembelajaran itu berfokus pada murid supaya murid-murid kita pandai. Bahkan sebelum kurikulum digabung, saya mengajar untuk murid itu bagaimana mungkin modelnya kurang sesuai dengan metode yang tepat. Intinya guru itu ingin muridnya pandai dan bisa ya Bu ya. Betul nggak Bu ya? Itu mungkin metode-metode pembelajarannya ada yang kurang sedikit, tetapi niat guru untuk mendidik anak itu supaya bisa dengan karakter yang berbeda-beda tersebut, semuanya tersebut untuk kurikulum merdeka profil pelajar Pancasila. Ya, ini tidak asing lagi ya Bapak Ibu, pedoman ya profil pelajar Pancasila itu sebagai pedoman pendidikan Indonesia dan menjadi pegangan untuk para pendidik dalam membangun karakter anak yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Berikutnya Pak, ini penjelasannya ini. Ada 6 dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Penjelasannya ini, beribadah sesuai dengan agama, ramah, sopan, saling menghargai, menjaga kelestarian lingkungan. Ini jelas kita tanamkan ya, kita tonjolkan di sekolah kita juga sudah dilaksanakan, terutama untuk Bu Lisa sebagai guru agama yang bisa. Berkebinekaan tunggal, global maaf, definisikannya bermain dengan teman tanpa membedakan suku, terbuka terhadap keragaman budaya, daerah, nasional, dan global. Ini untuk global ini contohnya mungkin seperti kita harus cinta produk dalam negeri, kita harus lebih menghargai budaya kita, walaupun kita menerima global ilmu sekarang banyak melalui internet ya, dengan negara-negara lain kita tetap mengutamakan bangsa kita ya, itu untuk kebinekaan global. Lalu selain itu suku ya, untuk seperti itu murid-murid kita itu juga ada yang dari Madura bisa mengajar dulu, ada yang Nasla itu dari Kalimantan, itu belum ini ya, tapi kita belajar bersama di sini itu ikutnya kebinekaan global. Gotong royong yaitu kolaborasi, pilihan dan berbagi. Berkolaborasi berarti kita sudah terapkan seperti ini ya, kita berdiskusi, berkolaborasi dengan murid-murid ya, sudah pembelajaran kelompok berarti kolaborasi, peduli dan berbagi. Mandiri yaitu bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar yang ditempuh. Misalnya ada persoalan, murid dapat menemukan solusinya ya. Anak-anak sudah berlatih untuk mandiri. Kreatif, menghasilkan gagasan atau karya berbeda yang bermanfaat bagi temannya ya. Anak-anak juga dilatih untuk berkreatif ya. Bernalar kritis, siswa mampu memproses informasi dan gagasan, menganalisis, mengevaluasi dan merefleksikan hasilnya. Ini tadi dari browsing pengetahuan pembelajaran sumber ilmu yang lain ya. Anak-anak selain guru kan ilmu anak-anak dari internet, dari itu anak-anak harus bisa bernalar kritis ketika pembelajaran, juga bisa menjawab pertanyaan dengan cepat dan kritis. Itu menurut saya yang perlu diterapkan ke anak-anak Madura tersebut. Andre. Lalu untuk disiplin positif yang nomor 2, disiplin positif ya, budaya positif. Untuk yang kedua disiplin positif, yaitu disiplin positif yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan. Mulai yaitu mulia, mengacu pada nilai-nilai kebajikan sehingga motivasi intrinsik anak akan terbangun. Nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang ingin dicapai setiap individu. Contoh nilai-nilai kebajikan dan beberapa institusi organisasi yang bersifat universal, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang.
ini adalah ada contoh-contoh nilai-nilai kebajikan ya, profil pelajar Pancasila yang telah kita terapkan sekarang ini. Di antaranya itu elemennya beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berakal mulia, mandiri, lalu bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Juga ada dari pendapat dari ilmu Brima ya program, yaitu sikap murid, toleransi, hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan dan kreatif. Ada juga dari 9 pilar karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, hormat dan dermawan. Nah, itu contoh-contoh disiplin positif, intinya nilai-nilai yang diterapkan ke siswa supaya lahir dari diri kita, intrinsik dari diri kita untuk menerapkan nilai-nilai yang baik tadi, yang bijaksana tadi. Selanjutnya, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Contohnya, siswa mengerjakan tugas dari guru karena rasa nyaman, jadi bukan karena takut dihukum oleh guru. Tujuannya yaitu menanamkan motivasi pada murid agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Ini maksudnya, jadi anak-anak itu menjalankan tugasnya, disiplin itu tumbuh dari dirinya. Dia tidak karena saya harus mengerjakan tugas takutnya disuruh belajar di luar bu guru. Saya tidak mengerjakan PR nanti kalau dimarahi bu guru. Intinya seperti itu. Saya harus berangkat dasi karena supaya tidak disuruh baris di luar sama Pak Muji. Bukan seperti itu maksudnya ya. Disiplin positif itu menanamkan diri siswa itu supaya ini menerapkan nilai-nilai menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari diri kita sendiri yang baik, bukan karena dorongan, ancaman atau hukuman. Selanjutnya Pak, untuk budaya positif yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi perilaku manusia itu ada dua, motivasi ekstrinsik berarti dari luar. Itu contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, seperti tadi anak yang berangkatnya gaji hanya karena takut disuruh baris di luar. Jadi dia tidak punya nilai dari tumbuh diri sendiri untuk menjadi siswa yang bertanggung jawab. Lalu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, mungkin diiming-imingi bu guru, nanti kamu berangkat gaji, anak beri hadiah. Itu termasuk dari motivasi diri karena faktor luar atau ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini nilai-nilai kebajikan yang tumbuh dari diri sendiri, bukan karena penghargaan dari orang lain atau karena takut ancaman dan hukuman. Berikutnya Pak, ini contohnya yang kadang kita terapkan di sekolah kita ya. Motivasi perilaku manusia itu ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman itu berarti bersifat tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Bersifat satu arah tanpa kesepakatan berupa fisik atau psikis, verbal. Ini sering kita lakukan ya, mungkin kita jalankan oleh kita sendiri. Itu sebaiknya mungkin kita harus menghindari, tetapi ini memang suatu kebiasaan. Anak-anak karena takut hukuman, karena hukuman itu biasanya satu arah yang memberi guru ya Bu. Bisa guru, anak-anak itu kok tiba-tiba berangkat setelah dia tidak mengetahui apa akan diapakan gurunya, nah itu. Ini namanya hukuman. Sifatnya satu arah dari guru. Sebaiknya memang ini tidak boleh dilaksanakan. Lalu konsekuensi itu definisinya terencana, disepakati murid dan guru, dibuat guru dan murid sudah tahu konsekuensinya. Jika melanggar, murid tidak nyaman dan dapat diukur. Ini sudah tahu anak-anak kalau nanti saya melanggar, saya memang mungkin nanti
dapat sekolah seni oleh bu guru disuruh apa, itu sebenarnya anak-anak tahu. Ini ada segi baik dan jeleknya. Apabila anak-anak melanggar, berarti dia menjalankan yang tidak baik. Padahal ini sudah dibuat berdua atau dengan murid, antara guru dan murid, tetapi murid melanggarnya. Itu tidak hanya untuk guru dan murid, ini berlaku untuk guru juga. Misalkan guru memang seperti itu, kita juga pernah mungkin telat, kita melanggar, itu tahu konsekuensinya, mungkin punya peraturan ketika bahas bersama. Lalu restitusi yang disarankan, bu ini ya bu, restitusi ya untuk menyelesaikan satu masalah semuanya itu yang bagus dengan restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Murid mencari sendiri solusinya atau solusi dari masalahnya. Nanti ada pembelajaran restitusi, itu ada 3 tahap. Jadi kalau anak-anak itu melanggar suatu apa yang tidak anak ketahui, itu nanti akan diselesaikan bersama bapak guru atau ibu gurunya untuk menyelesaikan ini. Anak-anak akan berpikir, oh saya bisa menyelesaikan sendiri, saya mungkin salahnya seperti ini. Itu anak-anak tahu sendiri, itu namanya unsur instruksi dari dirinya, dia menyadari. Restitusi ini yang disarankan untuk menyelesaikan masalah di sekolah sebagai tadi budaya positif yang diterapkan di semua sekolah-sekolah. Berikutnya Pak Andre. Konsep positif atau budaya positif yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam menjaga keseimbangan hidup, baik secara fisiologis maupun psikologis. Manusia akan selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya agar hidupnya lebih baik dan bahagia. Fisiologis, mungkin ada yang bertanya, fisiologis untuk memenuhi kebutuhan fisiologis kira-kira apa yang berusaha? Fisik. Kebutuhan fisiologis itu kebutuhan yang berhubungan dengan fisik atau jasmani pada seseorang. Ya betul Bu Lisa. Lalu psikologis berarti apa Bu? Kalau psikologis kebutuhan untuk dari sisi rohani mungkin ya. Dari penjelasan itu juga sudah terlihat ya bahwa manusia itu untuk hidup bahagia, hidup nyaman, senang, itu tentu dia akan memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama kebutuhan badan fisik kita supaya sehat, tidak sakit atau flu atau bagaimana, itu namanya kebutuhan fisiologis. Sedangkan rohani atau psikologisnya tadi berarti kita rasa gembira, rasa nyaman, ya karena sudah tumbuh dari diri kita nilai-nilai yang positif atau nilai-nilai sudah diada. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia tadi ini dibedakan menjadi 5 ya elemen-elemennya: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, kesenian, kesenangan. Ini tadi dari definisi tadi, itu manusia yang dibutuhkan ini 5 ini. Bapak Ibu juga mungkin merasakan bertahan hidup berarti perlu makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, keamanan. Ini pelajaran zaman SD pun dulu ya kita sekolah seperti ini itu perlu manusia. Perumahan gitu, pakaian primer seperti itu ya dulu ya. Jadi sekarang pun ini. Kedua, kasih sayang dan rasa diterima, itu maksudnya mendapat kasih sayang sesama, kerjasama menjadi bagian dari anggota kelompok, yaitu merasa kasih sayang dari kelompoknya dalam belajar anak-anak juga. Ini teman ini yang nggak bisa ini diajari seperti itu, termasuk ini kasih sayang golongannya ya. Atau dalam sekolah kita dengan teman-temannya, di rumah mungkin dengan anak atau keluarganya, itu manusia dalam memenuhi kebutuhan dasar itu kasih sayang dan rasa diterima itu sangat dibutuhkan. Lalu penguasaan ini harga diri, keinginan untuk diakui prestasinya, ingin menjadi pemimpin. Ya ini biasanya termotivasi ingin menjadi suatu pemimpin ya, dia ingin membuktikan bahwa saya itu bisa. Jadi ingin menunjukkan prestasi saya. Ya begitu, itu juga itu kepuasan kebutuhan dasar manusia itu di antara yang ketiga itu juga ada. Mungkin seperti saya, dia harus menyelesaikan ini karena ini tugas dari CGP, itu penguasaan harus saya sampaikan. Lalu kebebasan.
Mandiri mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah hidupnya. Itu lambangnya burung ya, bebas dia mau terbang kemana ya, mencoba hal yang baru yang positif ya, mengendalikan arah. Berarti dia harus mengimbangi dia bahwa dia ini saya sebagai manusia ya, saya harus bisa mengimbangi antara pendidikan, antara kebutuhan apa itu harus seimbang dengan itu namanya kebebasan. Seperti burung itu dia mau hinggap di mana gitu ya, itu selalu bebas dengan rasa yang nyaman. Kesenangan ini juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Rasa senang ya, bermain itu senang nggak Bu Liza? Anak-anak kalau disuruh bermain senang ya, apalagi pulang gasik itu senang. Itu ikutnya kalau ada pertanyaan di LMS seperti itu, kuis-kuisnya banyak yang bisa ikutnya mana, kesenangan gitu ya. Terus humor, anak-anak tertawa itu juga kebutuhan dasar manusia ya. Manusia mau dari kecil sampai dewasa itu membutuhkan 5 hal ini. Dia humor itu juga kebutuhan. Coba ingin bercanda diempat dan apa kebutuhan kita nggak perlu ya keluar intuisi kita. Itu humor, tertawa, apalagi dengan Bumi suka diajak tertawa, itu intuisi kita akan menjadi senang gitu diantaranya. Berikutnya untuk yang keenam Pak, ini berikutnya 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama penghukum, itu ada lambangnya anak yang sedang dihukum dibimbing dengan tangan ya. Pembuat merasa bersalah ya, dia merasa ini yang saya lakukan salah. Lalu sebagai teman ya, guru itu dianggap sebagai teman. Lalu pemantau, berarti memantau kesalahan anak. Dan manajer berarti bijaksana. Ini pengertiannya mungkin slide-nya Pak. Nah ini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasusnya ini saya kemarin kelas 5, kasusnya itu siswa tidak mengumpulkan tugas karena di rumah main HP terus sampai larut malam. Dia tidak mengumpulkan tugas selama 3 kali. Nah, apa yang disampaikan oleh Bu Guru untuk menerapkan 5 posisi kontrol guru tadi sebagai guru untuk murid-muridnya, yaitu yang pertama pertanyaan yang disampaikan pasti selalu tidak mengumpulkan tugas. Berarti guru sebagai apa? Guru ini tadi posisinya apa sih Pak Andre? Posisi kontrol guru ada 5 apa aja tadi? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Penghukum ya, penghukum guru selalu tidak pulang tugas. Hukum seperti itu penghukum. Iya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu ya. Itu membuat merasa bersalah dia. Dia merasa bersalah karena sudah mengecewakan oleh bu gurunya. Berikutnya, ayo kerjakan tugas tepat waktu. Tolong bantu demi bu guru ya. Iya teman, tolong, ada kata tolong ya, dan nadanya desa baiknya tidak keras atau tinggi ya. Berikutnya, kamu sudah 3 kali tidak mengumpulkan tugas. Kamu tahu konsekuensinya? Diusahakan, dikerjakan dan dikumpulkan ya tugas yang tertinggal. Sebagai apa? Posisi pemantau ya. Dan satu lagi contoh, kamu sudah tahu kesalahanmu. Apa rencanamu untuk memperbaiki hal ini? Manajerial, betul. Ya, ini coba Bapak Ibu guru jawab ya. Ada soal posisi kontrol apakah kamu? Coba Bu Uni. Berapa kali Ibu ada memberitahu kamu ya? Berapa kali Ibu memberitahu kamu ya? Berarti Muli menjawab penghukum, berizin. Berapa kali? Ibu harus memberitahu kamu ya. Jawabannya 3 kali. Tapi posisi kontrolnya kan ada 5 ya, jadi. Tapi hebatnya guru ya kategori mana? Penerapan yang mana? Berapa kali kamu harus memberitahu kamu ya? Tulisannya yang tahu jawabannya. Ada di LMS. Ayo bisa. Berapa kali? Pemantau. Ada
nilai jika bukumu tidak disampul coklat? Itu 5 Bu. Ayo. Hampir seperti manajer. Ini mengawasi anak-anak supaya sampulnya itu belum disampul coklat. Pemantau, betul. Lalu ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Betul, teman. Berikutnya, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Belajar, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Soalnya apa Pak Andre? Pertanyaannya itu teman. Kalau teman itu seakan itu temannya merangkul dengan muridnya. Ya, penghukum yang tadi memberi hukuman hanya satu arah, gurunya tidak tahu muridnya punya kesalahan, tapi dia tidak peduli. Iya, membuat merasa bersalah ya. Itu dia dari lambangnya sudah kelihatan anaknya berapa ini dirinya anaknya yang bersalah. Ya gitu. Pemantau berarti memantau anaknya kok masih belum disampuli seperti itu. Manajer berarti bijaksana. Yang keenam, keyakinan kelas. Ya, ini ada pertanyaan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Siapa? Saya tunjuk apa? Bu. Oh, Bu nih. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu karena kalau kemarin saya membuat di kelas 1 itu buatnya bersama-sama. Karena dengan keyakinan kelas berarti disepakati oleh antara siswa dengan guru. Jadi apa yang siswa itu inginkan untuk pembelajaran di dalam kelas. Kemarin saya buat misalkan di kelas kalau pas guru menerangkan didengarkan dulu, tidak boleh rame gitu ya. Terus kelasnya selalu bersih, kemudian selalu menolong teman saat temannya mungkin ada yang tidak bisa. 3 waktu itu saya buat. Nah kalau peraturan itu kan biasanya langsung dibuat gitu ya. Jadi anak-anak itu tiba-tiba sudah ada peraturan, ayo tertib, baris dulu gitu. Tapi nah itu nanti membuat anak-anak itu ada merasa oh itu sudah ada peraturan ya. Jadi kadang dia tidak mau tetapi harus mengikuti gitu. Tapi kalau keyakinan kan atas dasar dia sendiri, dia mau enaknya dia ya di kelas itu. Itu mungkin menurut saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu pendapat Bu Muni. Pendapat Bu Lisa, keyakinan dengan peraturan apa bedanya? Ya, kalau keyakinan menurut saya itu sama seperti Bu Muni, Bu. Dibuat antara guru dengan murid. Jadi anak-anak lebih paham, lebih jelas, lebih ingat untuk mematuhi keyakinan yang dibuat di kelas. Kalau peraturan itu sudah yang membuat itu biasanya guru. Jadi anak-anak itu kadang paham, kadang tidak. Jadi mungkin banyak yang dilanggar ya peraturan itu. Sudah itu menurut saya. Jawaban yang lain, Bu Iin atau Ibu Kepala Sekolah? Terima kasih Bu Yeri. Untuk saya, pada prinsipnya keyakinan kelas tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Muni. Untuk keyakinan kelas ini berarti kesepakatan antara siswa dengan guru yang perlu dipatuhi di dalam kelas. Untuk yang peraturan kelas, ini otomatis dari guru sudah membuat peraturan kelas, tetapi tanpa adanya masukan-masukan dari siswa. Itu sama seperti itu. Terima kasih Bu Yeri. Terima kasih, tepuk tangan kita semuanya. Betul semua ya jawabannya, bahwa keyakinan itu dibuat antara guru dan siswa. Kita mau menulis keyakinan apa di sekolah kita di awal pelajaran yang biasanya dibuat atau di awal
memulai pembelajaran atau di awal ini tahun ajaran itu. Tahun ajaran berarti kita membuat ini kemarin saya telah melaksanakan itu. Ayo kita mau ke keyakinan kelas kita mau dibuat apa? Anak-anak saya kampung semua inspirasi anak ini bu lah. Dalam buat keyakinan kelas itu juga nanti harus dengan kata-kata yang asal pada kategorinya dari anak-anak itu kita olah lagi menjadi kalimat yang lebih bijak itu ya Bu Lisa ya. Itu tetapi kita harus sependapat dengan anak keinginan anak-anak sehingga anak-anak nanti apabila dia akan melanggar dia ingat akan keyakinan kelas dan guru juga akan menerapkannya. Garis institusi mengingatkan keyakinan kelas kita apa yang telah kita buat sehingga anak-anak bisa menyelesaikan masalah yang telah dilakukan. Dia melanggar restitusi, melanggar keyakinan kelas yang telah disepakati bersama itu. Lalu untuk peraturan betul tadi, peraturan itu seperti sekolah kita, peraturan ini sekolah warga, sekolah kita tiba-tiba sudah ada di ruang kelas sekolah atau ruang guru peraturan untuk guru dan murid sudah jadi ya. Anak-anak belum tahu sehingga anak-anak tahunya mendapat hukuman atau bagaimana. Nah itu namanya aturan peraturan yang dibuat yang satu sepeda sudah jadi dibuat oleh kepala sekolah, dibuat oleh guru, dibuat bersama tetapi tidak mengetahui murid-muridnya tidak diberitahu ya seperti itu. Kalau keyakinan betul kita harus diskusi dengan murid mau mulai sama aja ditampung sehingga nanti jadi keyakinan kalimat yang bijak. Coba Andre berikutnya ini dalam bentuk keyakinan kelas itu bersifat abstrak ya. Yang ini kalimat yang sudah jadi nanti harus memenuhi kriteria kategori seperti itu syaratnya kalau bisa. Dan yang kedua berupa pernyataan universal. Abstrak berarti asli ya, universal berarti menyeluruh, jadi kalimatnya itu bisa dipahami oleh semua siswa. Dibuat dalam pernyataan yang baik atau positif, kata-katanya yang nilai-nilai kebajikan. Sedikit saja biar mudah diingat oleh anak-anak ya, anak-anak apalagi anak kelas 1 mungkin menghormati gitu ya bisa. Mungkin sabar gitu seperti itu, sopan gitu. Lalu sesuai kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan ya, mungkin sesuai dengan lingkungan kita ini, kelas kita masih di dalam ruang kelas kita, anak-anak berbeda-beda karakternya. Menurut saya itu mungkin sekolah berarti untuk keseluruhan kelas 1 sampai kelas 6 sehingga mudah diterapkan ke anak dan buat keyakinan kelas yang seenak mungkin demi anak-anak kita. Lalu yang keenam, semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Betul, tadi sudah sampaikan keyakinan kelas berarti kalau guru berarti anak-anak murid-murid kita harus tahu. Untuk sekolah berarti semuanya guru dan murid pun harus diberitahu peraturan sekolahnya seperti ini gitu ya. Anak-anak melaksanakan keyakinan sekolah dan kelasnya dengan baik. Berikutnya Pak Andre. Ya ini contoh saya dalam buat kemarin ajaran baru ini. Nanti setiap saya masuk pembelajaran ya saya ingatkan, kadang ada baru tambahan itu, tapi intinya ya tadi yang baik-baik betul. Ini lalu ini dokumentasi ketika saya membuat keyakinan kelas. Berikutnya ini anak-anak suka pada menempel dan presentasi karena awalnya kan anak-anak punya ide sendiri-sendiri, saya suruh menjelaskan maksudnya apa, terus nanti jadi kalimat yang lebih bagus lagi. Berikutnya Pak, nah, ini yang terakhir ya, segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nih, 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Ya. Ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ditanamkan guru itu ketika menyampaikan ke anak itu ini kesalahan itu suatu proses pembelajaran untuk diri. Sehingga kalimat-kalimat yang disampaikan oleh guru kepada anak yang telah kita interogasi atau kita restitusi itu kalimat-kalimatnya berbunyi seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa, manusia tidak ada yang sempurna. Itu menstabilkan identitas. Bapak Ibu tidak mau mencari yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari masalah ini. Lalu kamu berhak merasa begitu. Nah itu Pak, itu yang menstabilkan identitas. Berikutnya, tahap yang kedua yang dilakukan oleh guru pada murid yang melaksanakan restitusi itu atau kesalahan yaitu validasi tindakan yang salah. Ya.
divalidasi tindakan yang dilanggar tadi itu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi ke suatu kebutuhan tertentu ya. Dia melanggar karena apa? Tidak mungkin dia sudah enjoy, tidak nyaman, tiba-tiba dari temennya istilah seperti itu. Dia ada sesuatu untuk memenuhi kebutuhan dirinya tadi, itu namanya validasi tindakan yang salah divalidasi dengan kalimat-kalimatnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Itu kalimat yang sering disampaikan oleh guru. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Lalu kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Dan itu kalimat-kalimat yang disampaikan pada tahapan yang kedua tadi. Untuk tahapan yang ketiga, Pak, institusi ketiga itu menanyakan keyakinannya, kembali keyakinan yang telah dibuat supaya anak-anak itu bisa mengucapkan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari diri sendiri tadi, nilai-nilai kebaikan bajikan ya. Kalau yang disampaikan guru, biasanya apa keyakinan yang telah kita sepakati, mengingatkan ke anak. Nilai apa yang telah kita sepakati bersama, ya anak-anak sehingga akan ingat. Oh iya, kesepakatan dulu untuk berusaha sama teman-teman dan guru kan saya harus saling menghormati, saya kan harus bersahabat, kan saya harus tidak boleh bertengkar. Anak-anak akan ingat kata-kata yang bagus. Lalu seperti apa gambaran sebuah kelas yang kecil menurut kamu? Itu suatu masalah supaya anak-anak berpikir, anak-anak dengan kata-kata yang seperti ini tahapan dia akan menyelesaikan masalah yang dialaminya atau dilakukannya. Untuk yang terakhir mungkin berikutnya apa Pak? Contoh saya ketika testimoni melaksanakan segitiga restitusi bisa itu Pak dari yang kasus 1, 2 dan testimoni. Waalaikumsalam, ya benar. Bagaimana Mas Kam? Baik-baik saja? Alhamdulillah baik-baik saja Bu. Kalau boleh tahu kenapa ya Bu manggil seperti ini? Baik, berarti dulu mendapat laporan bahwa kamu setelah bertengkar dengan kamu yang bernama dia. Benarkah kenapa kamu bertengkar Mas Kam? Benar Bu, saya bertengkar dengan dia karena saya sudah sangat kesal dengan dia Bu. Setiap istirahat ibu saya selalu memanggil, lalu dia merobek kertasnya membuat pesawat kertas Bu. Jelas sudah kamu marah dan sama dia. Kalau itu posisimu, tentu kamu juga akan marah pada dia. Nah, kemudian apa yang kamu lakukan pada dia? Saat kelas saya tidak sengaja marah-marah kepada dia, lalu dengan tidak sengaja saya mengatakan dia. Kalau begitu, kamu pasti mempunyai alasan untuk berusaha menarik dia. Ibu belum tahu apa alasannya? Sebetulnya saya sudah sering sekali dengan panggilan kemudian yang setiap hari, terutama saat istirahat dia selalu merawat ibu saya, dan saat pulang sekolah saya selalu dimarahi oleh ibu saya Bu, dan ibu saya menjadi istri. Baik, wajarlah jika kamu marah kepada dia. Kamu pasti tidak rela kalau kamu disukai dan berusaha. Itu sangat menghargai tindakan kamu dan tidak berlebihan. Anda mukul ya. Lalu kalau menarik bajunya dia, menurut kamu kira-kira sudah sesuai dengan kesepakatan kita, kesepakatan kelas kita. Belum sesuai dengan kesepakatan kelas kita. Menurut kamu keyakinan Mas apa yang tidak kamu patuhi dengan menarik bajunya dia? Saling menghargai dan harus saling menghormati. Benar sekali. Menurut Mas, menghormati terhadap diri sesama itu penting bukan tidak? Sangat penting sekali Bu. Menurut kamu penting jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan agar kamu tidak marah? Saya akan bersikap sabar dan menghadapi masalah seperti ini. Kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Sangat bersedia sekali Bu. Baik, karena kamu sudah bersedia, kira-kira memperbaiki masalah ini apa yang akan kamu lakukan untuk kedepannya? Untuk kedepannya saya akan lebih bersikap sabar lagi dalam menghadapi
sampai ketemu jangan langsung marah pada dia. Jadi kamu harus angkat dulu, ada guru, ada yang lain. Karena masalah ini sudah selesai, jika kamu belum kembali ke kelas sesudah itu jangan lupa untuk memperbaiki diri ya, dan nanti Baik Bu, terima kasih Bu. Saya izin kembali ke kelas 1. Bu, apa benar Ibu Andre saya kembali? Kasus kedua Pak Andre. Assalamualaikum. Permisi Bu, apakah benar Ibu memanggil saya ke sini? Waalaikumsalam, betul Nasla. Dulu udah kamu kesini, kira-kira kamu tidak kenapa? Saya tahu Bu. Ya, dulu tadi sudah memeriksa daftar nilai dan menemukan beberapa nilai kamu banyak yang masih kosong. Kamu tidak menemukan tugas beberapa hari ya? Ya Bu, benar sekali Bu. Sehingga kamu sudah berapa kali tidak menemukan tugas? Ingat saya sudah 3 hari Bu saya tidak mengumpulkan tugas. Menurut kamu, jika tidak mengumpulkan tugas selama 3 kali, itu merupakan kesalahan atau Merupakan kesalahan Bu. baik Nasla, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Sekarang kita belajar dari kesalahan yang juga kita lakukan. Setuju? Setuju. Baik. Sekarang kita mencari solusinya bersama ya. Nasla, beberapa hari ini kamu tidak mengumpulkan tugas selama 3 kali. Pasti kamu mempunyai alasan tertentu. Sekarang aku ingin mengetahui apa alasan kamu sampai tidak mengumpulkan tugas setiap kali. Karena sebetulnya saya sering bermain dengan teman sambil larut-larut di rumah. Itu sehingga kamu tidak mengumpulkan tugas karena main handphone. Iya Bu. Baik, kalau begitu Nasla masih ingat akan keyakinan kelas kita yang kamu sepakati? Masih ingat. Nah, kalau tidak mengumpulkan tugas itu sudah sesuai atau tidak dengan keyakinan kelas kita? Sesuai dengan keyakinan kelas kita Bu. Kalau tidak sesuai, menurut kamu keyakinan kelas apa yang tidak Nasla melanggar? Disiplin. Disiplin. Kalau disiplin menurut kamu itu penting atau tidak? Sangat penting Bu. Dengan disiplin saya bisa mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Betul sekali. Dengan bersikap disiplin kita dapat membagi waktu sehingga tugas kita tidak menjadi banyak atau tugas kita menjadi menumpuk ya. Iya Bu, saya minta maaf Bu. Sikap Nasla minta maaf itu sangat bagus. Kalau begitu menurutmu yang perlu kamu lakukan agar kamu tidak segera mengulangi tugas bagaimana? Saya akan mengurangi bermain handphone sampai larut malam Bu. Saya akan mengurangi hal tersebut agar bisa mengumpulkan tugas tepat waktu. Baik, sekarang kamu tidak menemukan solusi. Sudah menemukan solusinya ya, Nasla ya, supaya tidak terlambat lagi dalam membuat tugas. Setelah ini, Ibu mencoba membuat kamu agar kamu bisa menjalankan tugas tepat waktu dan tidak akan mengulangi perbuatan ini nanti bermain HP sampai larut malam ya. Baiklah, sekarang Nasla boleh kembali ke kelas kaki ya. Tugas yang belum selesai bisa diselesaikan lagi nanti. Terima kasih Bu. Sekali lagi saya mohon maaf Bu. Permisi Bu. Terima kasih sama-sama. Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Najwa Umur Mauludin Famina, biasa dipanggil Najwa. Saya dari kelas 5. Saya sangat berterima kasih kepada ibu guru dan saya sangat senang sekali karena saya diajak berdiskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang saya perbuat. Saya berjanji tidak akan bertengkar dengan teman apalagi sampai menarik bajunya teman sampai marah-marah. Dan saya berjanji untuk tidak bermain handphone sampai larut malam lagi yang membuat saya mengantuk dan tidak fokus saat pelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, itu yang pertama tadi keyakinan kelasnya berarti menghormati, sabar seperti itu. Lalu untuk kasus yang kedua disiplin keyakinan kelasnya. Untuk yang terakhir Pak Andre, ini kesimpulan, ini sudah sama testimoni. Penutup atau kesimpulan ya?
Guru dalam menerapkan disiplin positif sebaiknya memahami motivasi perilaku manusia dan kebutuhan dasar agar dapat menetapkan guru sebagai posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan di sekolah atau di kelas seperti filosofi Ki Hajar Dewantara dan sesuai standar nasional pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yaitu kesimpulan dari pembelajaran disiplin positif, budaya positif ini tadi ya. Guru dalam menyelesaikan suatu masalah harus atau disarankan dengan ini tiga restitusi ya. Guru dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk peserta didiknya harus bisa memposisikan sebagai manajer, dan dalam menyelesaikan semua pembelajaran itu kita harus ingat akan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara bahwasanya guru itu harus pedomannya atau semboyannya ing arsa sumpada ing madya mangunkarsa teburi hanayani. Bapak Ibu guru di depan itu memberikan contoh untuk murid-muridnya atau teladan bagi murid-muridnya, di tengah memberi motivasi, lalu di semangat untuk murid-muridnya supaya belajar, dan di belakang berarti memberi dorongan. Dari pembelajaran Bapak Ki Hajar Dewantara yang kita tegaskan dari filosofi itu intinya Bapak Ki Hajar Dewantara itu mengajak para pendidik itu istilahnya menuntun pada murid-muridnya, itu bukan mendidik yang sekeras-kerasnya tapi menuntun bahwa kodrat manusia siswa murid itu sudah baik, kita hanya mengarahkan, menuntun untuk mencapai suatu kebahagiaan, kesenangan dan keselamatan supaya murid-murid itu menjadi peserta didik yang berakhlak, bermartabat, setinggi-tingginya sesuai dengan kodrat dan zamannya. Kalau diistilahkan Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu kita, guru kita itu seperti bapak petani yang sedang menanam ya Pak, bisa menanam tanaman padi atau jagung. Tanaman padi tetap akan jadi padi, tumbuh subur. Taman jagung akan tumbuh jagung dengan subur apabila kita menyiangi, memupuk, menyiram gitu. Jadi murid-murid itu sebenarnya sudah pandai karena itu ciptaan yang kuasa. Kita menuntun seperti itu. Tidak boleh yang keras-keras, memberi pelajaran, menggali, mengeksplor anak seperti itu. Kodrat kita hanya menuntut pendidik anak. Begitu. Sekian itu ya, dan tak lupa tadi profil pelajar Pancasila untuk menguatkan kita nilai-nilai karakter tadi. Terima kasih. Itu sebelum kita tutup, mungkin untuk refleksi pembelajaran pada siang hari ini bagaimana, boleh diisi dengan buku teman-teman. Pembelajaran saya sudah terkesan atau kurang apa, atau kesimpulannya kurang, tambahan apa, monggo Bapak Ibu guru bisa menyampaikan. Bebas monggo Bu Lisa atau Bu April atau Bu Iin atau Bu Muni, disimpulkan, direfleksikan saya dalam menyampaikan. Terima kasih. Saya akan memberikan refleksi untuk kegiatan pembelajaran yang sudah disampaikan sama Bu Yari. Kegiatan ini sangat positif sekali dan memberikan pengetahuan yang baru bagi kita semua, bagi saya juga yang mungkin sudah kemarin pernah belajar tapi juga lupa juga ya Bu. Sekarang diingatkan kembali sudah baik dan sudah bagus. Cuman ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yaitu untuk kegiatan pembelajaran besok itu kalau ada satu tema mungkin kita bisa terangkan dulu ini tuh maksudnya apa, sehingga teman-teman itu bisa memahami, dan juga kalau ada soal-soal latihan itu ternyata arahnya itu mau ke sini gitu. Mungkin seperti contoh tadi saya juga bingung ini tak jawab apa ya, karena pemikiran saya sama tadi dengan yang Buya sama kan, Buya kan sudah bisa, sudah pintar, sedangkan saya belum tahu. Ya mungkin diterangkannya lebih lagi sehingga sampai kita paham, baru nanti ada latihan soal sehingga kita saat menjawab itu bisa pun arahnya seperti ini gitu saja. Tapi apapun itu, terima kasih Bu Yari. Mari sama-sama kita tingkatkan untuk kegiatan-kegiatan yang positif lagi untuk pembelajaran lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih.
kasih Bu Guru yang telah memberikan referensi pembelajaran pada siang hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua Bapak Ibu Guru. Sekolah kita akan lebih baik lagi, kelas kita akan lebih baik lagi. Saya akhiri ya Bapak Ibu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.